Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Indri. Untuk hari ini kita bahas mengenai materi pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangannya. Bu Indri harap kalian sudah mempelajarinya ya. Kalian sudah baca di buku-buku teori portofolio dan analisis investasi yang sudah kalian miliki. Oke, saya lanjutkan untuk materi hari ini. Pasar modal Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor atau pemodal dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Sehingga di sini investor merupakan pihak yang punya kelebihan dana, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyeknya. Sehingga dalam hal ini pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang biasa kita kenal dengan istilah Bapepam LK yang mempunyai tugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari di pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini fungsi Bapepam LK yang pertama adalah menyusun peraturan di bidang pasar modal, penegakan peraturan di bidang pasar modal, kemudian pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Kemudian penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi. Kemudian penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan, pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan, serta pelaksanaan tata usaha badan. Jadi itu tadi adalah beberapa fungsi dari Bapepam LK. Nah, kemudian apa kewenangan dari lembaga Bapepam LK sendiri? Kewenangan Bapepam LK yang pertama adalah mengatur dan memberikan izin serta mencabutnya bagi lembaga atau perorangan yang terlibat di pasar modal. Kemudian menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan pasar modal serta menegakkan hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan bursa efek dan lembaga terkait lainnya. Kemudian memajukan pasar modal Indonesia. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di sini OJK merupakan jasa pengawas keuangan yang independen dan bertugas mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Nah, sekarang tujuannya apa dibentuknya OJK? Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Nah, di sini OJK dalam melaksanakan tugas mengatur dan pengawasan itu terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa di sektor perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Emiten. Dalam pasar modal ada istilah emiten yang merupakan sebutan bagi perusahaan penerbit sekuritas yaitu saham ataupun obligasi yang dimana pembelinya adalah masyarakat secara umum atau investornya adalah masyarakat secara umum. Emiten saham di sini menjual saham melalui penawaran umum, baik penawaran umum perdana
atau biasa kita istilahkan dengan IPO kepada investor publik, dan penawaran kepada pemegang saham yang ada, maupun penawaran saham yang berikutnya. Kemudian, emiten obligasi menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Kemudian, Self-Regulatory Organization atau SRO merupakan organisasi yang punya kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Nah, di sini SRO itu ada pada Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, di sini untuk Bursa Efek sudah jelas ya terkait dengan kegiatan yang ada di pasar modal. Kemudian untuk lembaga clearing dan penjaminan, yaitu pihak yang menyelesaikan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Kemudian pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian di sini adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Nah, kemudian apa itu perusahaan efek? Perusahaan efek atau securities companies adalah perusahaan memiliki satu atau gabungan 3 kegiatan berikut, yaitu meliputi penjamin emisi efek atau underwriter. Apa itu underwriter? Yaitu salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kemudian, perantara pedagang efek atau broker atau dealer, biasa kita sebut juga dengan pialang, yaitu salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pihak lain. Kemudian manajer investasi di sini adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Jadi itu ya jenis-jenis perusahaan efek yang ada. Kemudian lembaga penunjang pasar modal, di sini ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian efek yang berkaitan dengan efek tersebut. Kemudian ada juga kustodian. Kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk penerimaan dividen. Kemudian wali amanat di sini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Kemudian ada penasihat investasi, yaitu pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek yang dilakukan. Kemudian ada pemeringkat efek, yaitu lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas dasar risiko kredit dari suatu perusahaan. Kemudian ada beberapa profesi penunjang pasar modal. Ada akuntan publik, yaitu membantu emiten untuk menyusun prospektus dan laporan tahunan sehingga tersaji memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dari Bursa Efek. Bapepam dan Bursa Efek tentunya ya. Kemudian ada notaris, yaitu berperan ketika emiten, perusahaan sekuritas, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan kontrak-kontrak kegiatan. Kemudian ada konsultan hukum, di sini adalah membantu dalam melakukan kegiatan agar sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan aspek hukum lainnya. Kemudian ada perusahaan penilai atau appraisal, di sini adalah peran untuk menentukan nilai wajar atas suatu aktiva perusahaan dalam proses emisi. Berikutnya ada investor. Investor di sini ada 2 macam, yaitu investor individual.
atau perorangan, dan investor institusi, yaitu investor yang melibatkan satu institusi atau organisasi atau perusahaan. Nah, di sini mekanisme perdagangan efek di pasar modal yaitu perdagangan di pasar perdana dan perdagangan di pasar sekunder. Untuk perdagangan di pasar perdana, proses penjualan saham ataupun obligasi di pasar perdana disebut sebagai penawaran umum perdana atau IPO. Kemudian penawaran perdana untuk saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan oleh penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Yang berikutnya adalah mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli ataupun menjual saham atau obligasi serta berbagai jenis efek lainnya yang tercatat dalam pasar modal. Tapi di sini tidak melibatkan lagi emiten. Hubungan investor dan pialang atau broker, ada yang bersifat full service broker, ada yang deep discount broker, dan discount broker. Nah, kita bicara mengenai full service broker, di sini adalah pialang ini menyediakan sarana investasi dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Sehingga full service broker di sini bahkan dapat mengelola rekening jika diinginkan oleh investor. Kemudian untuk deep discount broker, di sini pialang menyediakan layanan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan membeli ataupun menjual. Kemudian discount broker, di sini pialang menyediakan informasi di antara layanan yang disediakan oleh kedua pihak pialang atau kedua jenis pialang lainnya. Nah, kemudian margin. Pembelian margin adalah pembelian sekuritas di mana sumbernya adalah tunai dan sisanya berasal dari pinjaman pialang. Nah, di sini banyaknya dana yang dimiliki investor disebut dengan margin yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Di sini saya contohkan, seorang investor menggunakan uangnya sendiri sebesar 80 juta dan meminjam 20 juta dari pialangnya untuk membeli saham. Jumlah investasi tersebut adalah 100 juta, maka marginnya adalah 80 juta per 100 juta, yaitu 0,80% atau 80%. Nah, kemudian short sales. Short sale adalah penjualan yang penjualnya sebenarnya tidak memiliki sekuritas yang dijualnya. Di sini, setelah short sale, investor dikatakan mempunyai posisi atau short position dalam sekuritas tersebut. Seorang investor berada dalam short position jika dia meyakini bahwa harga saham suatu perusahaan akan turun. Sehingga mekanisme short sale secara sederhana adalah investor meminjam saham dari pialang, kemudian investor tersebut menjualnya. Dan di waktu tertentu di masa yang akan datang, investor tersebut menjual saham dengan jumlah lembar yang sama yang dipinjam untuk mengembalikannya. Jadi di sini investor meminjam dari pialang, meminjam saham dari pialang, kemudian menjual, dan di masa yang akan datang akan membeli saham dengan jumlah yang sama untuk mengembalikan kepada pialangnya. Nah, kemudian indeks pasar saham. Indeks pasar saham merupakan informasi mengenai kinerja pasar saham yang diringkas dalam suatu indeks. Ada beberapa jenis indeks harga saham, yaitu ada IHSG atau indeks harga saham gabungan, ada indeks LQ45, indeks Kompas 100, indeks sektoral, indeks Jakarta Islamic Index, kemudian indeks papan utama dan papan pengembang. Nah, di sini ada perkembangan pasar modal di Indonesia yang kita kenal dari zaman Belanda sampai dengan saat ini. Pasar modal Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Namun perkembangannya mengalami pasang surut akibat berbagai faktor, mulai adanya Perang Dunia I, Perang Dunia II, sehingga termasuk juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda ke pemerintahan
Republik Indonesia. Dalam dua dasawarsa tersebut, perkembangan pasar Indonesia mengalami stagnasi, sehingga dengan diberhentikannya kegiatan pasar modal selama beberapa dekade di tahun 1960-an hingga akhir pertengahan 1970-an. Nah, kemudian pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia dengan membentuk atau ditandainya adanya go public dari PT Semen Cibinong. Kemudian pasar Indonesia baru benar-benar mengalami perkembangan pada sekitar akhir dekade 1980-an, yang antara lain ditandai dengan pendirian Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta, yang kemudian bergabung menjadi BII atau berubah menjadi BII pada tahun 2007, yang sampai sekarang kita kenal dengan istilah Bursa Efek Indonesia. Oke, itu materi mengenai perkembangan pasar modal Indonesia yang bisa Bu Indri sampaikan. Silahkan kalian pelajari lagi untuk materi-materinya di bukunya. Nanti terbuka kesempatan untuk sharing dan diskusi pada kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.